Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang simbolisasi dalam agama Buddha. Seperti yang sudah kita bahas, seperti yang sudah kita pahami, bahwa simbol atau lambang adalah sebagai alat, sebagai sarana untuk kita memahami atau mengerti dalam proses pembelajaran kita. Di rumah ataupun di dalam keseharian, kita pasti punya tradisi, kita pasti punya budaya, apapun itu pasti punya. Nah, kalau kita menyimak dan mengerti pembahasan kita sebelumnya, bahwa simbol atau lambang adalah sebagai alat untuk mengerti, alat untuk memahami, alat untuk kita bisa menerapkan hal-hal yang baik. Ketika kita menggunakan tradisi, adat atau budaya yang berkaitan dengan simbol, ingatlah, kalau itu ada, kalau itu diadakan, adakanlah dengan pengertian benar. Apa maksudnya? Ketika mengadakan, jangan melanggar norma, jangan melanggar hukum, jangan melanggar moral. Apa maksudnya? Ketika kita mengadakan simbol atau lambang, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak nyolong, kita tidak maling, membohongi, dan sebagainya. Jadi kita adakan dengan cara-cara yang benar. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ada ancaman karena kita tidak mengadakan simbol itu atau lambang itu, tidak. Jadi adakanlah dengan pengertian benar, kita mengadakan dengan tidak melanggar hukum, dan kalaupun tidak ada pada saat itu, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, bahwa pada saat itu memang kita belum bisa mengadakan simbol atau lambang tersebut. Nah, di kesempatan lain kita bisa mengadakannya dengan pengertian benar. Itulah pemahaman simbolisasi yang benar, baik secara agama Buddha ataupun kita bisa kaitkan secara tradisi ataupun budaya dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi pemirsa Ruwai TV yang berbahagia, ingat bahwa simbol atau lambang adalah alat, adalah sarana untuk kita belajar, untuk kita mengerti, untuk kita memahami hal-hal yang ada dalam keseharian kita, yang tujuannya adalah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal yang bermanfaat, karena dengan kebaikan kita akan bisa mencapai kebahagiaan. Terima kasih kepada pemirsa Ruwai TV yang telah menyimak, yang telah dengan setia mengikuti pembahasan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita maju dalam kebajikan, semoga kita maju dalam dhamma. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.